Kita lanjutkan, kali ini terkait hubungan antara qi dengan zalir tubuh. Bagaimana qi, ya, energi dan zalir, ya, cairan di tubuh itu mereka itu memiliki satu hubungan. Mereka saling mempengaruhi dan ada keterkaitan. Nah, yang pertama itu adalah karena qi dia itu kan mengubah dan juga mengangkut zalir. Mengubah dan mengangkut zalir yang sudah kita pelajari, ya. Ada qi, limpa, itu kan bisa mengubah dan mengangkut zalir. Kemudian nanti pada kandung kemih juga bisa mengubah zalir kotor jadi air kencing, ya, seperti itu. Dan kemudian tanpa adanya kekuatan dari qi, maka ya zalir tidak bisa diubah dan tidak bisa diangkut. Akan terjadi yang namanya penumpukan cairan. Bisa jadi bengkak air, edema, seperti pada orang yang gagal ginjal, ya, gagal jantung kalau dalam medis barat. Kemudian yang kedua adalah qi, dia itu menjaga supaya zalir itu tetap di dalam, tetap ada pada jalurnya. Sama seperti qi itu menjaga supaya darah tetap di pembuluh darah. Nah, qi juga menjaga supaya zalir itu tetap ada di jalannya, tetap ada di ruang-ruang yang harus dia isi, tidak keluar. Seperti itu. Nah, kalau qi-nya kurang, qi-nya lemah, berarti kan dia gagal untuk menjaga zalir supaya tetap ada di dalam, maka zalirnya akan keluar. Misal ketika qi dari ginjal, qi ginjal kurang, maka apa yang terjadi? Ya, ginjal gagal mengendalikan zalir supaya tetap di dalam, sehingga jadi tidak mampu menahan kencing, kemudian mengatur kencing juga tidak bisa, ya. Seperti itu, jadi beser, sering mengompol. Kemudian kalau yang kurang adalah qi paru-paru, ya, yang berkaitan dengan kulit dan pori-pori. Ya, nanti karena qi paru-paru lemah, tidak bisa mengatur kulit dan pori-pori, akan keluar keringat yang terlalu banyak, ya, cairannya akan keluar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau qi limpa yang kurang, itu bisa menyebabkan keputihan. Darahnya tidak normal, darah yang dibuang, yang dikeluarkan tidak normal. Dan juga bisa jadi dingin. Keputihan itu karena darahnya bisa tercampur dengan dingin. Nah, kemudian kita juga melihat dari qi organ, ya, qi dari organ, yaitu adalah organ yang utama dalam pencernaan, yaitu qi dari limpa dan juga qi dari lambung. Ketika dia itu kurang, ya, maka dia juga akan kurang dalam menghasilkan zalir. Orang yang bermasalah pada limpa dan lambungnya, maka dia akan kurang dalam menghasilkan zalir. Seperti itu. Kemudian ketika
ketika ada keringat, nah keringat ini kan juga berbentuk zalir ya, keringat adalah zalir, dia itu keluar maka dia juga akan mengeluarkan qi. Kenapa? Karena keringat ini berhubungan dengan qi pertahanan, jadi zalir itu kan bisa berbentuk keringat ya di antara kulit dan otot-otot. Nah, di situ kan dia bercampur dengan qi pertahanan. Kalau keringat keluar berarti qi pertahanan juga ikut keluar. Seperti itu. Maka pada orang-orang yang sakit ya, kemudian berkeringat banyak, nah itu dia bisa menjadi lemah, bisa menjadi lemas, karena keringat ini merupakan di situ ada juga qi pertahanan yang tercampur. Berarti keluar keringat, qi-nya juga ikut keluar. Selain itu juga, selain keringat juga bisa lewat muntah. Nah, muntah itu kan ada cairan atau zalir yang keluar, maka itu juga bisa mengurangi daripada qi. Qi-nya juga ikut keluar, jadi bisa kekurangan qi. Nah, seperti itu hubungan antara qi dengan zalir di dalam tubuh manusia. Cukup bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.